Hai Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, welcome, selamat datang. Ya Virgo, welcome itu ya selamat datang itu ya welcome. Anyway, terima kasih banyak Virgo, kamu sudah klik lagi video ini. Ini adalah general reading untuk energi pembacaannya Virgo. Kita masuk di periode Desember ya. Untuk pembacaan ini, temanya adalah kejutan besar yang akan diterima oleh beberapa Virgo di bulan Desember. Kenapa saya bilang beberapa? Karena memang ini general reading. Situasi antara Virgo yang satu dengan yang lain itu bisa sangat beragam dan sangat berbeda-beda. Mesti dibutuhkan penyesuaian dengan kondisi kalian masing-masing. Makanya jika hanya ingin energi kamu saja yang kebaca, lebih deep, lebih detail, kamu bisa ambil personal reading berbayar. Untuk personal reading berbayar, kamu bisa chat WhatsApp admin. Ada paket-paket yang sesuai dengan budget kamu, silahkan kamu pilih sendiri dengan chat ke WhatsApp admin. Oke, Virgo? Dibantu channel ini berkembang, bisa memberikan apresiasi super thanks, bisa juga join atau gabung membership di channel ini. Kemudian kamu like, subscribe, klik lonceng notifikasinya. Oke, Virgo, kita mulai ya. Kira-kira ada kejutan besar seperti apa di bulan Desember? Nah, ini yang perlu digarisbawahi juga kalau kita bicara kejutan. Tidak harus selalu positif dirasakan, tetapi kejutan ini adalah hal yang membuat kamu kaget, mencengangkan. Bisa jadi kamu perlu mempersiapkan mental dari sekarang ketika kamu tahu pembacaan ini. Oke? Virgo, kejutan besar untuk Virgo di bulan Desember. Ace of Pentacles, Two of Pentacles, The Moon, satu lagi. Oke, Death. Wow. Warna-warna kartunya di sini ada sesuatu yang suram, gelap gitu ya. Tapi bukan berarti ini selalu negatif. Karena terkadang hal-hal yang suram, hal-hal yang buruk, itu isinya akan terasa lebih indah. Memang butuh waktu. Kira-kira kejutan ini tentang apa? Di 4 kartu ini saya merasakan energi soal uang, soal materi. Bisa juga terkait finansial yang stabil, adanya income tambahan, adanya pemasukan. Ada juga di antara Virgo yang mungkin saja di bulan Desember itu menghadapi 2 hal yang harus diputuskan dengan segera demi perubahan dalam hidup. Kamu dihadapkan pada 2 hal. Di persimpangan jalan, kamu akan memilih yang mana kira-kira? Misal, kalau ini terkait dengan pekerjaan, sebenarnya pekerjaan kamu stabil, standar untuk Desember itu. Bahkan ada juga yang mengalami pencairan bonus, mendapatkan cairan bonus, mendapatkan income atau penghasilan tambahan atau kenaikan gaji. Cuman di sini nggak enaknya, ada sebuah situasi di mana Virgo dihadapkan pada 2 pilihan. Ada penawaran kerja di tempat yang lain, yang mungkin lebih menggiurkan, yang mungkin akan lebih diproyeksikan oleh Virgo ini untuk long term. Karirnya bisa berkembang, jangka waktu yang lama, otomatis bisa merubah segala aspek kehidupan di tahun berikutnya gitu kan. Tapi di sini kamu masih menimbang-nimbang nih, kira-kira apakah ini pasti atau tidak gitu loh. Kita coba lihat lebih deep lagi ya. Oke. Virgo, pada Desember itu potensinya kamu sepertinya akan merasa kecewa, sedih, dan terluka terkait dengan keputusan dari perusahaan. Ada kebijakan yang nggak bisa kamu terima dengan akal sehat. Misal, kamu senior di tempat kerja kamu, tapi ternyata salary kamu tidak juga berkembang. Salary kamu stuck, kalaupun naik juga masih kalah sama anak-anak baru. Alasannya adalah karena anak baru itu lebih capable, lebih qualified. Tapi ya gimana pun juga ini keputusan dari atasan. The Emperor ini adalah keputusan dari sebuah sistem regulasi. Mungkin anak baru atau yang junior yang baru masuk itu dia lebih
menguasai sesuatu yang tidak kamu pahami. Misal IT, misal sosial media. Kamu kurang begitu tahu nih soal sosial media, tapi anak baru itu sangat tahu. Misalnya gitu. Jadi di sini ada sebuah keputusan atau kebijakan dari tempat kerja kamu, dari perusahaan ya, yang terasa kayak nggak make sense gitu loh untuk kamu. Tapi kamu juga nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu hanya bisa marah, memendam sesuatu hal yang nggak enak aja di hati. Sedih, kecewa, marah. Oke. Kita coba lihat apa lagi kejutan besarnya di bulan Desember untuk para Virgo. Ya, memang ini tentang sebuah regulasi, kelembagaan, atau tentang hal-hal yang berhubungan dengan situasi yang terkait dengan pimpinan atau atasan. Ya, saya lihat ada juga yang ini langsung bypass. Misal kamu mengawali pekerjaan itu dari nol, dari awal. Kamu berjuang, kamu membangun karirmu itu dari awal banget ya. Dari sejak gaji kamu 100.000 misalnya gitu. Terus kamu bener-bener membersamai perusahaan kamu ini untuk bisa berkembang hingga sampai di level yang sekarang. Mungkin kamu sudah lebih dari 10 tahun bekerja di sana gitu loh. Tapi ternyata yang mendapatkan perhatian, yang mendapatkan cuan lebih adalah generasi Z yang baru masuk. Misalnya gitu. Nih, ada yang bypass. Dalam arti mungkin anak baru ini yang ngerekomenin itu adalah big boss atau temannya bos gitu. Ngerti nggak? Karena di sini kamu sepertinya akan capek sendiri seandainya kamu fight pun juga kamu tetap kalah gitu loh dengan regulasi ini. Makanya di sini kamu kayak agak ragu-ragu, kamu akan melanjutkan atau tidak. Kamu mencari peluang baru sepertinya. Saya lihat di bulan Desember itu, yang awalnya kamu loyal banget sama pekerjaan kamu ada di titik aman, pekerjaan kamu stabil, fine-fine aja, secara finansial juga ya disyukuri so-so gitu ya. Tapi di Desember itu sepertinya kamu mulai berpikiran untuk ini harus berubah nih, nggak bisa kayak gini terus. Oke, karena kalau saya boleh bilang, posisi kamu di sini itu semakin lama tergeser, dan tergeser. Oke, Virgo. Ini memang hukum alam kalau yang saya lihat. Ya, ada Death, ada Temperance. Ini memang seleksi alam ya. Apalagi kalau kita bicara soal usia, kita bicara soal skill. Oke, anggaplah di usia 20-30 tahun, 35 tahun itu masih produktif. Tapi kalau sudah di atas 35 tahun, itu seharusnya kita sudah menjadi seorang senior dan ahli dalam bidang tertentu. Bukan hanya sebagai staff dan karyawan biasa, kalau kita memang karyawan, dan tetap ada stuck di situ-situ aja. Ini memang sebuah realita dan sebuah hukum alam ya kalau yang saya lihat. Jika kita tidak punya skill yang lebih baik dengan generasi Z, maka teman-teman yang mungkin usianya lebih dewasa dan lebih senior itu lama-lama akan tergantikan. Gitu. Ya mau nggak mau kita harus legowo. Nah ini, ada Temperance ini. Perusahaan juga saya melihat di sini tidak mau rugi ya. Tidak mau rugi dengan tetap mempekerjakan orang yang tidak capable, nggak paham, otomatis juga akan menggantikan dengan semacam refreshment. Oke, perusahaan akan refreshment nih, periode Desember. Ini sudah mulai kelihatan. Kalau kamu seorang karyawan, berhati-hatilah dengan itu karena mungkin akan ada perubahan manajemen, perubahan sistem secara besar-besaran di sini. Oke, persaingan akan semakin ketat. Persaingan antar perusahaan otomatis juga semakin ketat. Sekali lagi, perusahaan itu hanya memikirkan profit. So, jangan terlalu mencintai perusahaan kamu. Itu pesan saya sih. Jangan terlalu mencintai. Bekerjalah seperti apa yang memang sudah menjadi job deskmu. Apabila memang ini sudah akan ada refreshment, kamu juga perlu bersiap untuk mencari peluang yang lain dan menjadi ahli di bidang yang lain. Skill terutamanya. Saya melihat kelebihan kamu di sini Virgo. Kamu punya banyak relasi, koneksi, itu yang bisa kamu manfaatkan. Ya, karena di sini ada energi Three of Cups, bisa saja dengan adanya koneksi, relasi kamu yang lebih banyak daripada orang-orang baru itu, disitulah nanti peluang akan datang. Ada kebahagiaan yang bisa kamu
capai, bisa kamu raih di situ. Ya, sudah paham di sini ya? Ini tentang bisnis, tentang karir, tentang pekerjaan yang kebaca. Ternyata kejutan besarnya begitu di bulan Desember. Seven of Pentacles. Kamu fokus dengan apa yang kamu rintis. Jika memang ini belum terjadi pada beberapa Virgo, energinya kamu belum ngerasain. Di sini di Seven of Pentacles itu rintis mulai dari sekarang. Ini pesan dari kartu-kartu saya. Semoga bermanfaat ya Virgo. Kejutan besar di bulan Desember. Jangan lupa di like, subscribe, klik lonceng notifikasinya. Kita ketemu di energi yang lain. Bye!